Waktu kuliah aja sempat juga, waktu kuliah selain bimbel itu kita sempat jualan jilbab, door to door, ke kantor dosen, ke kos-kosan cewek-cewek sambil ngeliriki beana sing cocok. Kulaan sandal ke Tasik, sandal-sandal Tasik sana itu kan banyak pengrajin sandal, kan banyak karet-karet yang mereka produksi di sana itu. Pernah juga 98 kita bikin Planet Football Cafe ya, waktu rame-ramenya Piala Eropa Prancis. Ya gagal juga, ada pelajarannya lagi di situ. Ternyata bisnis itu nggak bisa dicampur sama istilahnya sosial di awal. Kalau pelajarannya begitu, misalkan saya kan suka main bola. Nah yang saya pekerjakan adalah orang-orang yang teman-teman saya main bola. Nah mereka nggak punya skill koki, nggak ada skill ini ya. Jadi ya serabutan, kumuh gitu ya, nggak inilah gitu. Nah pelajarannya salah satunya itu, gitu. Masuk ke PIR, gitu, melamar kerja. Tapi saya sudah bertekad tuh gara-gara gagal di Gresik waktu bimbel sama itu, saya sudah bertekad nanti ke Pasuruan saya harus usaha lagi. Gitu. Sementara saya akan recovery dulu, kerja dulu. Gitu. Nah itu udah ada tekad begitu. Saya akan cari pasar di Pasuruan, nanti saya akan usaha lagi gitu. Itu udah tekad waktu masuk ke Pasuruan 99 setelah 3 bulan dari Nyeles. Nah saya diterima di sebuah perusahaan Jepang di PIR. 4 tahun lah saya kerja di sana. Awal jadi supervisor QC, sampai naik level kemudian jadi chief ya waktu itu. 2003 ya saya resign karena waktu itu saya udah mulai belajar bisnis kain majun ya lumayan. Waktu itu kita beli di Bandung karena saya melihat pasar gitu loh. Oh ini ada pasarnya ini, kain majun ini. Perusahaan-perusahaan semua pakai kain majun untuk maintenance mesin-mesinnya. Kebutuhannya tinggi. Saya pernah supply ke mana itu, sel Samsung, kemudian di PIR, kawasan PIR itu banyak. Lagi-lagi ada hikmah di etape itu. Kenapa itu nggak lanjut? Ya karena ternyata kain majun itu kan kain perca, kain bekas ya. Dia tidak diproduksi tapi kan sisanya pun rebutan. Nah sementara perusahaan tekstil waktu itu juga, waktu Krismon juga lagi jatuh-jatuhnya juga kan. Bisnis nambah air mineral galon, tapi bukan isi ulang. Saya ambil jadi distributor di perusahaan-perusahaan yang sudah memang air AMDK gitu. Kita waktu itu distribusi di 3 area, Pasuruan Raya, Sidoarjo, Gresik. Nah Pasuruan Raya karena saya kenal banyak perusahaan ya, banyak masuk ke perusahaan-perusahaan, itu yang jadi penopang. Tutup lagi. Jadi banyak kita ini udah jungkir balik di usaha ini, pencarian banyak banget gitu. Setelah tadi bisnis air mineral gagal juga, kemudian ketemulah saya sama namanya EU waktu itu, Entrepreneur University, yang punya big bossnya Primagama, Pak Purti Chandra kan. Nah saya belajar, ada kelasnya dia, ada kelasnya. Saya belajar pertama bisnis di situ. Nah, kalau sama dia diajarin nekat aja, nekat utang, nekat pakai nekat usaha lah, nekat ngawali begitu. Tapi konsep-konsep dasar bisnis atau manajemennya memang gak terlalu di situ. Nah, akhirnya kemudian kita jalan-jalan ke pameran franchise itu ya. Oh, ini ada pameran franchise, cara bikin cabang-cabang banyak begini ya. Itu saya mulai jalan-jalan cari inspirasi. Akhirnya terbersit apa ya kira-kira produk lokal, nasional, produk Nusantara yang kira-kira bisa di-franchise-kan selain bakso misalnya gitu. Nah, akhirnya terbersit bubur gitu. Kenapa bubur? Karena bacaan saya itu ya satu, itu banyak di kota-kota lain, semua hampir punya bubur gitu. Ada yang bubur Manado, ada yang bubur Jakarta, bubur Sukabumi, ada bubur manis Madura, ada bubur tumpang Jawa Tengah gitu. Itu saya lihat, oh iya, dan sampai detik ini pun ada itu, nggak lekang zaman. Bubur sagu kan begitu kan, bubur manis ya. Ada semua gitu lah. Ide dasar itu, dan kemudian kompetitornya nggak banyak yang main di situ. Nah idenya supaya different itu kita gabungin beberapa bubur Nusantara itu dalam satu gerobak gitu.
Nah, itu awal keluar brand buburku 2006 akhir. Kemudian akhirnya kita mitrakan dan boom gitu. Waktu itu gerobak sampai kita punya ya nggak banyak lah, 75 outlet ya di Indonesia. Saat itu yang dijual buburku gerobak. Gerobak, masih tipe gerobak. Formatnya adalah bubur putihnya itu kita buat satu macam. Kemudian toppingnya yang ganti-ganti. Ya kayak mainannya ini aja, apa pizza. Kan pizza itu kan rotinya satu, toppingnya ganti-ganti gitu. Waktu itu idenya begitu. Kayak roller coaster. Jadi kita buka jualannya gampang kayak kacang goreng, tapi tutupnya juga gampang. Masalahnya aneka ragam, mulai masalah SDM yang keluar masuk, ya terus investornya ya sudahlah tutup gitu. Terus lokasi yang belum tepat, terus ya males geser gitu kan, ya sudah begitu. Dan itu kebanyakan sampai detik ini pun masih dialami. Kenapa ya? Karena kita mesti seleksi juga tipe investornya. Dia benar-benar bisa kelola ini enggak. Karena kalau model gerobak nggak mungkin dari pusat langsung menangani satu outlet itu ya. Kecuali 10 outlet itu. Nah itu bisa ditangani dari pusat. Karena 10 outlet itu artinya resource target pendapatannya itu masih bisa untuk mengelola manajemen SDM-nya, manajemen keuangannya, ya bikin kantor di titik itu bisa dikelola dari pusat. Ya kayak inilah Indomaret, kemudian McD, KFC itu kan dikelola dari pusat, tapi kan tipe resto, tipe gede, ya kan, target omsetnya mencukupi untuk bisa dikelola dari pusat. Kalau satu outlet gerobak nggak bisa kita di Pasuruan suruh kelola yang di Makassar sana misalnya, ya operasional cost-nya habis sudah, nggak mungkin gitu loh. Nah itu yang menyebabkan tipe-tipe gerobak itu nggak sustain. Wah waktu itu, nah kemudian singkat cerita, ya kita sempat pit stop lah, berhenti perbaikan manajemen. 2013 kita coba lagi, berhenti lagi, baru setahun itu. Kemudian 2017 saya beranikan untuk merubah konsepnya menjadi resto. Kemudian semua SOP diarahkan untuk bisa dikelola dari manajemen pusat. Nah, itu singkat cerita situ. Dan kemudian lahirlah resto buburku. Dan langsung bagus penjualannya. Alhamdulillah bagus. Kemudian habis itu kita coba buka di tempat-tempat lain. Tapi terlebih dahulu kita nguatin manajemen internal. Kita sampai punya konsultan finance, konsultan marketing itu kita hire untuk bisa mengawal gitu loh. Belajar dari pengalaman saat gerobak. Iya, karena SDM itu nggak mudah. Kalau misalnya ya kita bikin cabang ya, kontrolnya gimana SDM di sana? Nah kita kuati sama misalnya mesin kasir yang sudah integrated sama HP kita. Kemudian ada CCTV, ya kan. Setiap hari kita bisa kontrol. Mereka laporan. Cuman ternyata itu pun masih bahasanya kurang kuat. Sistem SDM, pengontrol SDM operasional itu masih butuh. Nah, ujung-ujungnya waktu kena pandemi kemarin, ya yang rontok. Yang dari mana? Sempat rontok. Iya, ada 4 outlet di luar itu tutup semua, tinggal di Pasuruan ini. Di Pasuruan pun 2 bulan waktu pandemi, Maret April awal itu rugi. Jadi seumurnya outlet Pasuruan nggak pernah rugi, 2 bulan itu rugi. Kemudian berapa? Ya nggak banyak, waktu pandemi itu ya nggak banyak, tapi rugi lah, cuman puluhan juta waktu itu. Oh, iya, waktu awal kan kayak hiperbola gitu. Jadi virus ini benar-benar mengerikan gitu. Ini nggak keluar rumah, ya kan? Ya sudah lah gitu. Nggak keluar rumah. Orang Gojek, GoFood aja yang online juga masih takut waktu itu. Habis sudah itu. Benar-benar nggak ada pembelian. Apalagi yang sampai lockdown, PSBB. Waktu kita di sini belum PSBB, di Bekasi, udah PSBB. Tapi di tengah guncangan yang luar biasa itu, semua tidak ada yang profit bisnis saya. Di saat setahun yang lalu. Nah di situ diuji lagi endurance kita gitu loh sebagai pengusaha, daya tahan, daya banting, ya itu diuji saat itu. Nah apa ya kira-kira yang sekarang ini bisnis yang bisa mengcover? Akhirnya kan banyak yang istilahnya orang banting setir sudah tidak ikuti passionnya dia,
Pokoknya sing butuh masyarakat apa? Oh vitamin, oh apa face shield, oh apa iki jenenge iki hand sanitizer. Pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan protokoler saat itu di situ, dan termasuk minuman ataupun vitamin-vitamin peningkat booster imun booster kan begitu. Nah seperti itu. Nah saya memilih itu gitu loh sama teman-teman, dan alhamdulillah Mei waktu Maret April down bener, kemudian Maret April Mei kita sudah bisa bikin perusahaan baru yang running di herbal probiotik itu, dan itu yang menyelamatkan, yang bisa mengcover waktu itu ya, yang menyelamatkan tetap Allah, tapi yang lewat jalan itu kita akhirnya free gitu. Waktu pandemi itu benar-benar kita akhirnya warung kan tutup gitu ya, akhirnya kita rubah jadi delivery order kan, dari dapur central kitchen kita mulai tawar-tawarkan mulai frozen food, jadi lauk-lauk itu di frozen, di vakum, dikirim, mulai grill begitu. Kemudian sampai akhirnya catering itu mulai berkembang sendiri akhirnya. Cateringnya juga berkembang di saat pandemi. Banyak yang pesen nasi kotak, yang tadinya orang makan misalnya karyawan makan pakai lunchbox atau lunch tray gitu ya, sekarang diinggirkan pakai nasi kotak itu. Nah itu mulai order ke kita nambah, jadi kita nambah waktu pandemi itu banyak nasi kotak naik, kemudian ya tumpeng mini, pokoknya yang varian-varian nasi kotak lah itu naik semua mulai penjualan. Nah di situ kira-kira struggle dan endurance seorang pengusaha itu diuji gitu. Termasuk mendirikan segelas ini Bang saat pandemi. Iya, ini juga salah satu terobosan, maksudnya kita itu dari kegagalan di luar kota ya kan banyak aset yang angker akhirnya ini ya kan. Kemudian catering pas naik sudah nih sama herbal pas naik, ini asetnya harus segera kan. Ini aset-aset buburku di luar kota yang kita beli untuk taruh di sini itu loh, nganggur kan. Akhirnya kita setting, kita cari herbalnya pas bagus, langsung masukkan sini. Gitu. Apa yang membuat jenengan yakin? Ya karena kopi itu masih nomor 3 di Indonesia penjualan lewat online-nya itu. Ya karena gini, setelah bukan hanya passion sebagai pengusaha, tapi gagal dan sukses itu satu jalur. Justru pengalaman-pengalaman yang tadi sudah kita catat. Oh ini operasionalnya kurang. Oh ini marketingnya, ini SDM yang kurang kuat, itu kan sudah kita catat semua. Sayang kalau nggak dilanjutkan. Makanya guru-guru saya bilang gagal dan sukses itu satu jalur, bukan berlawanan arah. Gagal ke kiri, sukses ke kanan, enggak, satu jalur. Kalau kita semakin sering gagal, berarti kita banyak pengalaman yang berharga. Iya. Dan kadang sekian kegagalan itu sudah bisa ditebus sama satu kesuksesan. Ya kayak herbal itu, misalnya perusahaan saya itu yang itu sudah bisa menghasilkan dan menutup semua kerugian yang kemarin sempat terjadi gitu. Itu yang endurance, daya tahan, dan kemudian tidak putus asa gitu. Itu kuncinya di situ. Kita kalau bisnis itu ya bukan karena keinginan kita, bukan karena idealisme kita saja, tapi harus market butuh apa gitu. Karena yang memakai kan market gitu. Ya kan? Yang memakai market. Semua ada ilmunya. Ya tetap ya dulu sih wis bondo nekat ae. Kalau dulu ya, era dulu orang bilang bondo nekat ae mlaku sih gitu. Ya, tapi lebih baik lagi belajar dari yang sudah punya pengalaman gagal di situ, itu jauh lebih baik. Anak muda sekarang dia digital ininya, marketingnya jauh mungkin lebih familiar ya. Ya tinggal tadi itu belajar dari orang-orang yang terkait passionnya dia, sehingga itu mengurangi resiko kegagalannya. Saya M. Sucimardiko, biasa dipanggil Mas Koko ya. Saya pemilik warung buburku, kemudian segelas kafe, kemudian ada warung godong kates dan catering ya.
Kemudian ada PT namanya PT Bioraya Indonesia Berkah yang bergerak di vitamin begitu. Untuk titik bangkit Warta Bromo.